Bagaimana jika Cina tiba-tiba kehilangan akses terhadap salah satu bahan mentah paling penting di dunia? Pabrik baterai mulai khawatir, perusahaan mobil listrik mulai mencari pemasok baru, investor mulai bertanya-tanya apakah rantai pasokan global akan terganggu. Yang mengejutkan, penyebabnya bukan Amerika, bukan Rusia, dan bukan Timur Tengah, melainkan Indonesia. Tapi bagaimana mungkin Indonesia bisa membuat negara sebesar Cina mulai khawatir? Jawabannya ada pada satu komoditas yang mungkin jarang diperhatikan banyak orang. Nikel mungkin tidak sepopuler emas atau minyak, namun di era mobil listrik, nikel menjadi salah satu bahan paling penting di dunia. Baterai kendaraan listrik membutuhkan nikel dalam jumlah besar. Semakin banyak mobil listrik diproduksi, semakin tinggi kebutuhan terhadap nikel. Dan disinilah Indonesia mulai memainkan peran penting, karena Indonesia bukan sekadar penghasil nikel. Indonesia adalah salah satu produsen nikel terbesar di dunia. Cadangan nikelnya sangat besar dan menjadi perhatian banyak negara. Bahkan perusahaan-perusahaan global terus berinvestasi untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya ini. Cina memahami satu hal yang sangat penting. Masa depan industri kendaraan listrik bergantung pada pasokan bahan baku yang stabil. Karena itu, selama bertahun-tahun perusahaan-perusahaan Cina aktif berinvestasi di sektor nikel Indonesia. Mereka membangun smelter, mereka menjalin kerjasama, mereka menanamkan modal dalam jumlah besar. Tujuannya sederhana, memastikan pasokan nikel tetap tersedia. Karena tanpa pasokan yang cukup, biaya produksi baterai dapat meningkat dan industri kendaraan listrik bisa terkena dampaknya. Lalu apa yang terjadi jika suatu hari Indonesia mengubah aturan atau membatasi pasokan nikelnya? Banyak negara kemungkinan harus mencari sumber alternatif. Masalahnya, tidak banyak negara yang mampu menggantikan posisi Indonesia dengan cepat. Inilah yang membuat nikel Indonesia sering disebut sebagai salah satu komoditas strategis dunia, dan inilah alasan mengapa banyak negara terus memperhatikan kebijakan sumber daya Indonesia. Menariknya, kekuatan Indonesia bukan berasal dari jumlah tank, rudal, atau kapal perang, melainkan dari sumber daya yang ada di dalam tanahnya sendiri. Karena di era kendaraan listrik, siapa yang menguasai bahan baku penting bisa memiliki pengaruh besar terhadap industri masa depan. Dan pertanyaannya sekarang, apakah Indonesia akan mampu memanfaatkan peluang ini sebaik mungkin?